Pada part ke-175 diambil dari light novel bab 397 sampai dengan 398 Lata Proch pemimpin Ghost Legion. Pandangan kelompok itu sekali lagi beralih ke punggung Murka dan Sepirin mendengar kata-kata Kui Kantel. Murka telah memarahi Sepirin sepanjang perjalanan kembali ke meja tentara bayaran Raja Hitam. Nona Kui Kantel, apa yang kamu bicarakan? Kui Kantel, apa maksudmu kamu menganggap mereka begitu remeh sehingga kamu bahkan tidak menganggap mereka manusia? Gadis ini bagiku tidak tampak seperti itu. Sementara Jet dan Murakan mengungkapkan keraguan mereka. Kui Kantel menghela nafas. Murakan, apakah kamu begitu naif sehingga kamu tidak menyadari kurangnya aroma dari gadis itu? Oh, benar. Kamu secara alami tidak peka, bukan? Aku tidak perlu mendengarnya darimu. Kamu tidak menyadari ada bau apapun yang keluar dari gadis itu? Aku tidak mengerti. Aku hanya mencium aroma parfum yang aneh. Para pendatang baru di jamuan makan ini sepertinya selalu menyemprotkan parfum mereka terlalu banyak. Mungkin mereka biasanya tidak mandi. Mendengar kata-kata Murakan, Enya dan Jet mengernyitkan hidung dan mengendus pakaian mereka sendiri di saat yang bersamaan. Mereka juga pendatang baru di perjamuan itu, jadi mereka menggunakan banyak parfum. Yah, orang seperti itu belum tentu tidak mandi secara teratur loh. Yah, kamu benar. Haha, aku tidak sengaja menumpahkan sedikit parfum ke tubuhku saat memegangnya pagi ini. Tentu saja aroma yang dimaksud Kui Kantel bukanlah aroma parfum. Itu adalah bau masyarakat kita, Murakan. Semua orang memandang Kui Kantel dengan heran. Apa? Itu tertutup oleh parfum, tapi aku yakin itu. Aroma yang aku rasakan dari manusia itu adalah darah bangsa kita, dan bukan hanya satu jenis darah, tapi beberapa darah bercampur. Menyembunyikan aroma darah dari tentara bayaran berpengalaman yang telah berada di medan perang yang tak terhitung jumlahnya adalah hal yang mustahil. Aroma darah yang menyengat sama kuat dan kuatnya seperti daging yang mendesis di atas panggangan. Tapi darah naga sama sekali berbeda dengan darah manusia. Naga memiliki aroma unik dan misterius yang sulit dikenali dengan organ indera manusia. Dan bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Teror pegunungan semut. Aromanya bahkan lebih kuat dari apa yang aku rasakan dari manusia itu. Itu sesuatu. Jadi, Kui Kantel, apa maksudmu Sepirin mungkin pembunuh naga? Pembunuh naga? Tidak ada yang seperti itu di dunia. Brengsek. Vanessa Olsen mungkin yang paling dekat. Nah, kalau itu aroma kerabat kita, lalu apakah parfum itu sengaja digunakan untuk menutupi aroma itu? Ada kemungkinan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka orang itu mungkin adalah iblis atau naga iblis. Tapi sejauh yang aku tahu, tidak ada iblis yang bisa berubah menjadi manusia dengan sempurna. Jadi kemungkinan besar dia adalah naga iblis. Naga iblis. Ini mengacu pada naga yang melayani dewa atau raja iblis, baik karena pilihan atau paksaan. Mereka disebut sama apakah mereka diciptakan oleh dewa iblis sejak awal atau naga yang mengabdi pada dewa lain dan pindah ke dunia iblis. Terakhir kali naga iblis muncul di dunia manusia adalah selama Perang Perlindungan Kerajaan Suci. Sebelumnya, sekitar 1200 tahun yang lalu ketika Heluram memanggil Dewa Iblis. Sebelum Dewa Iblis muncul, mereka kadang-kadang terlihat, tapi tidak lebih. Jadi haruskah aku pergi dan bertanya? Apakah kamu naga iblis? Dan apa yang akan kamu lakukan jika dia menjawab ya? Kita harus menghadapinya. Mungkin lebih baik kamu diam saja, Murakan. Saat Jin mencoba menghentikannya, Murakan mengangkat bahu. Mengapa? Selain itu, jika kamu tiba-tiba membuat keributan yang mengklaim kamu telah menemukan identitas aslinya. Tidak ada solusi. Ini adalah ruang perjamuan Ron Hairan. Jika tindakan Murakan mengganggu perjamuan, tanggung jawab akan langsung jatuh pada Jin. Jin benar, Murakan. Kenapa kamu begitu keras kepala?
Ditambah lagi, ada kemungkinan kecil bahwa bau orang-orang kita berasal dari pedang. Kecil kemungkinannya, tapi jika itu masalahnya, maka dia bisa jadi manusia biasa. Dan senjatanya mungkin milik naga iblis atau seseorang seperti Vanessa. Seolah dia mendengar sesuatu, Zephyrin menoleh sambil menggaruk lehernya. Saat melakukan itu, dia melakukan kontak mata dengan Jin dan melambai dengan senyum konyol. Hei, jika kamu sekuat aku, kamu tidak perlu menggunakan kepalamu terlalu banyak. Apa yang kalian tahu? Heh. Oh, ngomong-ngomong, Zephyrin itu atau apalah? Dari sini, dia terlihat seperti benar-benar idiot. Tapi, Nona Kuikantel, jika dia benar-benar naga iblis, pasti ada alasan mengapa dia datang kepadaku. Menurutku, itu mungkin Grimoire Rontelgius. Grimoire Rontelgius. Objek yang terlintas di benak mereka adalah objek yang mereka peroleh beberapa bulan lalu saat mereka menyerang Villa Rahasia Joshua. Jika naga iblis ingin membicarakan sesuatu dengannya, itu adalah satu-satunya alasan. Aku setuju dengan itu, Jin. Setelah jamuan makan selesai, kita harus menyelidiki Zephyrin. Menurutku kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ngomong-ngomong, kita juga punya urusan dengan tentara bayaran Raja Hitam. Setelah jamuan makan, kita harus pergi ke markas tentara bayaran Raja Hitam. Ini mungkin kesempatan bagus untuk bertemu dengan pemimpin tentara bayaran Raja Hitam di ruang perjamuan. Tentara bayaran Raja Hitam, kelompok tentara bayaran paling terkenal di dunia. Adalah faksi netral paling penting yang perlu direkrut Jin. Itu adalah kelompok tentara bayaran yang bahkan Rankandel tidak bisa mengabaikannya. Apalagi jika hubungan Zephyrin dengan Rontelgius terungkap. Kami juga bisa menyelidiki hubungan Joshua dengan mereka, tambah Jin. Tapi, Tuan Jin, nya menimpali, bagaimana Zephyrin tahu kalau kita punya Grimoire? Mungkin karena dia merasakan mana unik dari iblis atau naga iblis. Kami telah membawa benda jahat itu selama beberapa bulan terakhir. Jadi dia mungkin bisa merasakannya di hadapan kami, jawab Kuikantel atas nama Jin. Oh, jadi naga iblis punya indera yang luar biasa, komentarnya. Sejak mereka menemukan Grimoire, Tikan telah mengumpulkan informasi tentang Rontelgius. Namun, sejauh ini mereka belum membuat kemajuan, dan kemunculan Zephyrin mungkin bisa memberikan petunjuk potensial. Terlebih lagi, kehadiran naga iblis tidak mungkin memberikan dampak positif bagi dunia manusia. Penting untuk segera menemukan identitas dan tujuan Zephyrin yang sebenarnya. Tentu saja, jika dia menjadi manusia biasa, situasinya akan berubah. Saat kelompok tersebut mendiskusikan Zephyrin, sosok lain mendekati meja mereka. Tidak seperti Zephyrin, pendatang baru ini memiliki aura permusuhan dan kebencian yang jelas di sekelilingnya. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya, menyebabkan pengunjung lain menatap ke arahnya. Ada apa sekarang? Sudah lama sekali aku tidak melihat tatapan mata yang tidak bersahabat seperti itu, kata Murakan. Terlihat kesal dengan sikap pendatang baru itu. Namun, rekan-rekannya tidak bereaksi. Jin Rankandel. Jin mengangkat kepalanya untuk menatap mata pendatang baru itu. Jin segera tahu siapa dia. Lata Proch. Dia adalah saudara laki Fei Proch, yang ditangkap Jin sebagai tahanan belum lama ini. Dia juga pemimpin muda dari Ghost Legion. Nak, sampaikan pesan dari bajingan kecil yang tak kenal takut ini kepadanya. Katakan padanya bahwa jika dia tidak mulai menunjukkan rasa hormat dengan matanya yang cantik itu, dia tidak akan bisa melihat apapun lagi, kata Murakan. Seperti yang kamu dengar, Tuan Lata. Ada urusan apa Proch Demon denganku? Jin menjawab dengan santai, tidak terpengaruh dengan sikap Lata. Komentar Murakan dan sikap tenang Jin tidak mengubah ekspresi Lata. Namun, sepertinya dia belum mendapatkan kembali ketenangannya tetapi sudah tiba dengan amarah yang mendidih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah kamu membunuhnya? Dia mengacu pada Fei. Aku menyelamatkannya. Aku tidak akan bertanya padamu 2 kali. Katakan padaku apa yang kamu inginkan.
Suasananya tegang. Pasalnya, sifat tempat ini jelas berbeda dengan jamuan makan Rankandel dan acara kelompok berkaki satu. Itu bukanlah sebuah event di mana mereka bisa bertarung dengan bebas hanya karena mereka menaruh dendam satu sama lain. Namun, meski begitu, semua orang penasaran. Pembawa bendera ke-12 Rankandel, yang sendirian menjungkir balikan Taman Pedang, dan pemimpin Legiun Hantu, yang diakui sebagai reinkarnasi Smarion, merupakan tontonan yang menarik. Terlebih lagi, tontonan seperti itu jarang terlihat di tempat lain. Akankah pembawa bendera ke-12 Rankandel menimbulkan sensasi lain di dunia? Lata Proch adalah monster di antara monster. Jika pembawa bendera ke-12 mengalahkannya, pembawa bendera Rankandel pasti akan merasa terancam sekali lagi. Mereka yang menonton penuh dengan ekspektasi, namun Jin tidak ingin melawan Lata. Legiun Hantu, seperti tentara bayaran Raja Hitam, adalah kekuatan netral penting yang perlu direkrut sebagai sekutu. Markas besar Legiun Hantu berlokasi di Vermont, dan jika yakin, mereka dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam mengekang kekuatan kekaisaran. Tentu saja, terlepas dari upaya klan besar seperti Rankandel, Zippley, dan Vermont untuk merekrut mereka sebagai sekutu. Ada alasan bagus mengapa kekuatan netral seperti tentara bayaran Raja Hitam dan Legiun Hantu tetap netral begitu lama. Tentu saja, jika mereka mengambil keputusan yang salah, keberadaan mereka sebagai sebuah kelompok akan terancam. Itu sebabnya pasukan netral yang penting terkadang menawarkan kesetiaan mereka kepada Rankandel. Terkadang kepada Zippley, terkadang kepada Vermont, dan terkadang menolak berurusan dengan salah satu dari mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka. Namun kini, semua kekuatan netral harus bersatu. Selain naik tahta Rankandel, saya harus menggulingkan Zippley. Itu adalah kebutuhan mutlak. Setelah Zippley menyelesaikan Demon God Orb dan mulai mencapai apa yang diinginkannya. Pada saat itu, tidak hanya Rankandel tetapi juga mereka yang berada di zona abu-abu akan berakhir. Di dunia yang dimanipulasi, bahkan menjadi diri sendiri adalah hal yang mustahil. Saya harus memberitahu semua orang bahwa hanya saya yang memiliki sarana untuk mencegah hal itu. Sementara Jin sempat tenggelam dalam pemikiran ini. Lata menjadi semakin bermusuhan. Dalam beberapa hal, sepertinya akan sulit mengubah orang ini menjadi sekutu. Mungkin jika aku memberitahunya bahwa aku membunuh Fei, dia tidak akan ragu-ragu dan akan menghunuskan pedangnya tanpa berpikir dua kali. Di hadapannya tidak diragukan lagi adalah pemimpin Legiun Hantu yang terkenal kejam. Namun, bagi Jin, dia tampak lebih seperti bocah pemberontak yang perlu didisiplinkan dan dibimbing ke jalan yang benar. Seseorang yang perlu dididik dan ditenangkan dengan baik. Saya belum menemukan apapun. Kalau begitu pikirkan sesuatu sekarang juga. Dan bagaimana jika aku tidak mau? Ku bilang aku tidak akan bertanya padamu dua kali. Tidak akan ada negosiasi, dan kamu akan menjadi musuhku selamanya. Sepertinya kamu memperlakukan seluruh Rankandel sebagai musuhmu. Aku dengar kamu bukan tipe orang yang mengikuti keluargamu begitu saja. Baiklah, jika kamu ingin mengartikannya seperti itu, jadilah tamuku. Ngomong-ngomong, Bradin Zippley juga ada di sini. Demikian juga aku bersedia ngobrol dengannya. Meskipun secara terbuka menunjukkan permusuhannya. Lata tidak diragukan lagi adalah pemimpin Legiun Hantu, yang mampu memahami apa yang secara efektif akan menekan Jin. Bahkan saat dia sedang mendidih karena amarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara Jin merenungkan jawabannya, Bradin, yang berada di belakang Lata, berdeham. Dia tersenyum pada Jin dan berkata, "Baiklah, Tuan Lata, aku belum siap untuk berbicara denganmu. Tapi kalian berdua tampaknya rukun. Kapan Legiun Hantu dan Rankandel membentuk aliansi?" Lata tiba-tiba menoleh, menatap tatapan Bradin. Matanya yang tadinya dipenuhi amarah, tampak bergetar sesaat. Seolah terkejut dengan percakapan yang tiba-tiba itu. Bukan hanya Lata, orang lain di ruang perjamuan juga tampak terkejut. Ini karena Bradin telah menyebutkan topik sehalus, aliansi antara Rankandel dan Legiun Hantu, dengan santainya.
Pria yang lucu, pikir Jin. Perilaku impulsif Beradin tidak terduga dan lucu. Tiba-tiba, dia teringat hari pertama mereka bertemu di gerbang transfer Mitel ketika dia menuju ke Taman Pedang. Nah, bukankah kamu orang yang cukup menarik, Jin Rankandel? Saya Beradin Zipley. Saya baru saja memprovokasi kamu untuk menguji kamu, tapi saya minta maaf secara resmi. Saat itu, kupikir dia hanyalah pria yang aneh. Kenyataannya, Beradin adalah seseorang yang memiliki rasa keadilan yang kuat. Bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki kesalahan keluarganya. Mereka yang memanfaatkan orang bodoh yang bermaksud baik ini demi keuntungan mereka sendiri adalah musuh terbesarnya. Dia tampak riang sebelumnya dan bahkan sekarang, sepertinya dia membantuku, tapi saya tidak yakin apakah Beradin waras. Manipulasi pikiran. Jin tidak tahu banyak tentang sihir jahat itu. Selama misi pembunuhan Ksatria Hitam, dia membatasinya hanya pada memanipulasi pikirannya hingga mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Tapi sejak itu, sihir manipulasi mental mungkin telah berkembang. Memungkinkan kontrol yang lebih halus di luar pertempuran. Sekalipun temannya tampak menunjukkan tanda-tanda niat baik, dia tidak bisa mempercayainya. Fakta itu meresahkan dan membuat perut Jin mual. Aliansi? Apa yang kamu bicarakan, Beradin Zipley? Kalian tampak seperti teman baik, jadi kukira kalian membentuk aliansi. Bukankah begitu? Apakah kamu di sini untuk mengejekku? Kenapa kamu mengartikannya seperti itu? Bukankah kita akur? Setidaknya satu orang merasa lucu menontonnya. Namun, karena ketiganya adalah tokoh terkemuka, tidaklah bijaksana untuk ikut campur dalam pembicaraan mereka. Karena dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Apalagi dengan Lata yang terlihat gelisah, mengejeknya saat itu hanya akan mengundang masalah. Beradin sambil tersenyum membalas tatapan Lata yang seolah siap meledak kapan saja. Meskipun saya menganggap tindakan yang kamu tunjukkan hari ini mewakili Zipley, itu tidak akan terlalu jauh, bukan? Haha, aku tidak terlalu mengesankan. Tatapan tajam yang tadinya ditujukan pada Jin kini terfokus pada Beradin. Lata Proch, orang ini juga sesuatu yang lain. Memamerkan taringmu melawan Zipley, bahkan itu hanya karena suasana hatimu sedang buruk. Itu adalah bukti kekuatan Legiun Hantu, tetapi di mata Jin, Lata tampak seperti katak bodoh di dalam sumur. Setelah Marion Proch melenyapkan klan Seigalga, yang memimpin Legiun Hantu, Lata mewarisi kekuatan dengan lancar. Makanya kemampuan politiknya setingkat kunang-kunang. Namun, meski statusnya rendah sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran, ada alasan mengapa dia memegang posisi pemimpin. Aku ingin tahu apakah itu karena kekuatan individualnya, atau apakah itu karena kemampuan kepemimpinan Lata. Yang aku tidak menyadarinya. Mungkin yang terakhir, tapi jika yang pertama, maka Jin tidak tahu kekuatan seperti apa yang mungkin dimiliki Lata. Sementara Jin tenggelam dalam pikirannya, Lata menoleh lagi dan memelototinya. Aliansi, katamu? Legiun Hantu tidak bersekutu dengan faksi manapun. Kami hanya memiliki kontrak dan klien. Jin Rankandel, aku menantangmu untuk berduel. Batuk. Menghadapi tantangan mendadak Lata, Jin hanya bisa terbatuk tak percaya. Duel? Orang gila macam apa kamu? Para penonton memasang ekspresi bingung karena tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu di jamuan makan Ron Hairan, yang diadakan setelah 22 tahun. Kemunculan seseorang yang bersedia melakukan kegilaan seperti itu melebihi ekspektasi siapapun. Pemimpin Legiun Hantu, Lata Proch. Salam untuk Proch Demon. Di tengah kerumunan yang tercengang, suara dukungan terhadap Lata muncul dari salah satu sisi penonton. Mereka adalah anggota Legiun Hantu yang mengikuti Lata. Kenapa kamu begitu terkejut, Jin Rankandel? Saya yakin satu-satunya yang tidak terkejut dengan tindakan Nona Lata adalah Legiun Hantu. Kamu tidak akan mundur, kan? Saya menolak. Kurang percaya diri?
Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuan Ron. Bertarung di sini akan menjadi penghinaan bagi Tuan Ron. Kalau begitu kita bisa menyelesaikannya setelah jamuan makan selesai. Dalam situasi ini, tidak ada pilihan selain menerima tantangan tersebut. Aku lebih suka menghindari perkelahian dan menjadikan dia bergabung sebagai sekutu, tapi kurasa tidak ada pilihan. Ya, orang seperti ini tidak tahu kapan harus menyerah. Jin mengangkat bahu. Tampaknya adil bagi saya. Namun, saya tidak tertarik untuk mengalahkan lawan yang lebih lemah. Entah bagaimana, sepertinya rangkaian alasan di benak Lata telah putus. Katakan lagi. Belum lama ini, aku bertarung melawan seluruh Rankandel. Dan bisa dibilang hasilnya adalah semacam kemenangan. Menurutmu apakah akan seru jika aku melawan Nona Lata? Pupil mata Lata membesar, dan percakapan di sekitarnya langsung terdiam. Keheningan tersebut bukan karena provokasi efektif Jin, tetapi karena para penonton dikejutkan oleh klaim bahwa dia telah bertarung melawan seluruh Rankandel. Kudengar kamu punya nyali dan lidah yang tajam, dan ternyata itu benar. Menurutku kamu bisa menggunakan pedang. Aku berhati-hati denganmu. Tapi ketika kamu melewati batas sejauh ini, pasti ada konsekuensinya. Mari kita berduel. Namun, tidak pantas untuk bertarung mau tak mau. Seperti yang kamu tahu, aku adalah seorang pengusaha. Apakah kamu menyarankan taruhan? Apakah tidak ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Sebelum aku membunuhmu, aku akan memintamu menandatangani sumpah darah. Sumpah darah atau apapun, jika kamu menang, aku akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu mengambil nyawaku atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempermalukanku saat aku masih bernapas. Itu semua adalah permainan yang adil. Tapi jika aku menang, Jin tersenyum puas saat dia menyelesaikan kalimatnya. Legiun Hantu akan memenuhi salah satu permintaanku. Kami hanya memiliki kontrak dan klien. Pernyataan itu menarik perhatian Jin. Setelah mengalahkan Lata, dia berencana menggunakannya sebagai tali di lehernya. Sangat baik. Ada banyak penonton. Saya harap kamu tidak mengecewakan mereka nanti dengan berubah pikiran. Kamu bisa mundur sekarang. Ketika percakapan itu berakhir, Lata tidak tampak marah seperti awalnya. Sebaliknya, matanya bersinar kegirangan, dan senyuman menghiasi wajahnya. Dia sangat senang dengan prospek menghancurkan Jin. Dan itulah yang dipikirkan orang-orang ketika mereka melihatnya. Kenyataannya, Bradin telah mempersulit situasi Jin dengan berpura-pura membantunya. Hanya dengan beberapa kata. Dia telah mendorong Jin berduel dengan Lata. Dan apakah Jin menang atau kalah? Zipley tidak akan menderita kerugian apapun. Jadi penafsirannya tidak sepenuhnya salah. Kamu cukup temperamental, pemimpin Legiun Hantu. Aku baru saja datang untuk menyambutnya, dan dia cemburu, kan? Bagaimana kabarmu, Jin? Ucap Bradin riang sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Melihat tingkah lakunya, perasaan campur aduk terlintas di benak Jin sejenak. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terpikat sekali lagi oleh rasa ingin tahu yang kuat. Mereka tidak dapat memahami hubungan antara pembawa bendera ke-12 Rankandel dan Patriark Zipley berikutnya. Atau apakah Bradin hanya memprovokasi? Sepertinya kita tidak bersahabat, Bradin Zipley. Jin segera menanggapi rasa penasarannya. Kenapa kamu mengatakan itu? Itu cukup kasar. Bradin melebih-lebihkan ekspresinya. Jin memilih untuk tidak menanggapi dan mengabaikannya sama sekali. Apakah Bradin berperilaku seperti ini atas kemauannya sendiri atau dimanipulasi untuk tujuan jahat? Bukanlah ide yang baik untuk menunjukkan hubungan dekat dengannya saat ini. Apalagi Jin sempat menyatakan niatnya untuk mengingkari sumpah memalukan antara Zipley dan Rankandel beberapa hari lalu. Apakah Bradin bertindak di bawah manipulasi atau tidak? Jin tidak yakin dengan niat Bradin. Pada akhirnya, Bradin menarik tangan dan kirinya yang terulur, masih menampilkan senyum lebar khasnya.
Tentu saja, para penonton pun bubar. Sejak hari itu, perkataan mereka tersebar luas, membawa serta kisah Jin, Beradin, dan Lata. Dan di lantai atas ruang perjamuan, tersembunyi dari pandangan. Ada seseorang yang menyaksikan keributan baru-baru ini dengan perasaan tidak senang. Dante. Ron heran saat melihat seorang pemuda berani membuat keributan di jamuan makannya sendiri tanpa rasa takut, menjadi sangat jengkel. Ya, kakek. Apakah kamu harus bergaul dengan orang-orang seperti mereka? Ada banyak anak muda yang baik di dunia. Keduanya berjuang dan memberontak terhadap keluarga masing-masing, tidak seperti saya. Jadi, bagi saya, mereka adalah teman yang disayangi karena mereka lebih baik dari saya. Haha, sepertinya kamu lebih menghargai keanehan itu daripada orang tua ini. Itu tidak benar. Ron mengacak-acak rambut Dante sambil tersenyum. Tapi ngomong-ngomong soal ketidakcocokan, memang benar si bajingan Rankandel. Tapi bagaimana dengan si idiot dari Ziple yang menentang keluarganya? Aku pernah mendengar bahwa, tidak seperti Jin. Beradin ditunjuk sebagai patriark berikutnya dan telah lama menikmati segala macam hak istimewa. Dante belum memberitahu Ron tentang manipulasi pikiran Beradin. Mengangkat topik itu berarti Hairan harus mengambil keputusan. Entah akan kembali ke klan nomor 1 di dunia, yang mampu melakukan manipulasi pikiran, melawan musuhnya. Atau terus membangun persahabatan yang lamban seperti yang ia lakukan hingga saat ini. Itu adalah keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Dante. Sebagai patriark muda, ketika mendiskusikan Beradin dengan sang patriark, Dante sudah mengambil keputusan sejak lama namun belum menemukan peluang yang tepat. Kakek, jika aku memberitahumu bahwa sihir dapat memanipulasi pikiran dan ingatan manusia sesuka hati, apakah kamu percaya padaku? Saat Dante berbicara dengan nada serius, mata Ron semakin dalam. Selama beberapa tahun terakhir, Ziple telah menggunakan sihir manipulasi pikiran pada Beradin. Bahkan mungkin lebih lama lagi. Mereka telah memanipulasi Beradin seperti boneka. Meski begitu, Beradin telah menentang kesalahan rahasia keluarganya. Lanjutkan. Dante mulai menjelaskan kejadian yang tersembunyi di balik kejadian di Holy Kingdom. Beradin membakar batangan emas, Spectre Corps mengejar Jin, buku harian dan pengakuan Beradin, dan banyak lagi. Saya tidak akan pernah berbagi pemikiran saya dengan kakek jika itu hanya keputusan yang saya buat karena rasa kasihan sebagai seorang teman. Namun, sebagai patriark muda Hairan, saya percaya bahwa Ziple, dengan kemampuan manipulasinya, adalah kekuatan jahat yang harus dihilangkan. Jadi, argumen kamu adalah kita sekarang harus membentuk aliansi dengan Rankandel dan melawan Ziple. Ya, kakek. Tanpa ragu, Ron menggelengkan kepalanya. Dante, cucuku tercinta. Biasanya, dalam situasi seperti ini, yang saya harapkan adalah Rankandel dan Ziple akan bertarung satu sama lain hingga mereka saling membunuh. Atau, keduanya akan berperang hingga salah satu melemah, dan kita bisa menaklukkan mereka berdua.